Dan pemirsa, kita akan menuju ke beberapa agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian. Di antaranya pemirsa, dari Amerika Serikat ini ada libur ulang tahun Washington. Kemudian dari Jepang ada pemesanan mesin inti. Dan data dari Thailand ada PDB Thailand pemirsa. Kemudian update dari Bursa Asia pada pagi hari ini, apakah masih solid pemirsa atau terpengaruh juga dengan isu resesi begitu ya yang dihadapi oleh Jepang dan juga ada Inggris. Ada Nikkei Jepang pemirsa yang terpantau turun pasca rekor ataupun mengalami penguatan ke level tertinggi dalam 34 tahun terakhir, turun 0,22% pada pagi hari ini. Ada Straits Times Singapura juga turun tapi tipis 0,01% dan Kospi Korea Selatan naik 1,02%, Hang Seng Hong Kong melaju 2,48%. Dan pemirsa, pada pagi hari ini sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Pak Hendra Wardana, founder dari Republic Investor. Pak Hendra, apa kabar? Baik, Mbak Prisa. Terima kasih Pak Hendra untuk waktunya pada kesempatan kali ini, dan tentunya kita akan membahas sentimen baru begitu ya yang menjadi perhatian juga di akhir pekan kemarin, sinyal resesi negara maju. Ada Jepang yang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi minus 2 kuartal berturut-turut. Kemudian juga ada Inggris di sana. Sejauh mana ini akan menjadi perhatian dari investor lokal? Iya, betul sekali, Mbak Prisa. Jadi kalau misalnya saya lihat peluang untuk IHSG hari ini kecenderungan melemah terbatas ya. Melemah terbatas seiring yang tadi Mbak Prisa sampaikan, seiring dengan Jepang dan Inggris resesi. Nah, ini membuat peluang dari IHSG akan melemah menguji area support klasiknya di level 7.283 dengan resistennya berada di level 7.393. Jadi kalau misalnya kita lihat bursa dari Amerika sendiri, itu Dow Jones juga mengalami pelemahan 0,37%, Nasdaq 0,82. Jadi hal ini akan membuat sentimen negatif terhadap pergerakan IHSG hari ini. Oke, boleh diulangi support resisten IHSG dalam jangka waktu dekat di posisi berapa? Support klasiknya untuk IHSG berada di level 7.283 dan resistennya berada di level 7.393, Mbak Pris. Oke, 7.283 itu adalah supportnya ya? Betul, Mbak Pris. Oke, berarti memang ada kemungkinan di awal pekan ini indeks harga saham gabungan akan dilanda aksi profit taking setelah sepekan yang lalu IHSG tercatat menguat 1,4%. Iya, betul Mbak Prisa. Kalau misalnya kita lihat dari segi chartnya sendiri pada saat hari Jumat kemarin itu berbentuk doji ya. Jadi berbentuk doji itu tarik menarik, di mana sebelumnya IHSG sempat menguat lumayan tinggi, berada di level jadi sempat 7.370-an tapi closingnya 7.340. Nah, hal ini membuat aksi taking profit pada Jumat kemarin itu terjadi. Nah, apalagi ada sentimen-sentimen negatif seperti resesi Jepang dan Inggris. Terus kalau misalnya kita lihat juga bursa Amerika juga pada saat pekan kemarin juga mengalami koreksi, dan kalau misalnya kita lihat data inflasi Amerika juga tidak mengembirakan ya, walaupun memang bisa dibilang mengalami penurunan dari bulan Desember itu 3,4 dan Januari 3,1, tapi memang inflasi penurunannya tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, itu 2,9. Jadi bisa dibilang peluang IHSG untuk sepekan ini akan mengalami koreksinya dengan support tadi berada di level 7.283 untuk IHSG, Mbak Prisa. Oke. Sepekan yang lalu sebenarnya nilai transaksi indeks harga saham gabungan kan cukup melambung, kemudian net foreign buy di pasar reguler juga tercatat cukup masif begitu ya. Satu hari terakhir atau di Jumat itu sekitar 1,48 triliun rupiah di pasar reguler saja. Kemudian dalam sepekan terakhir 8 triliun rupiah. Nah, berarti ada kemungkinan net foreign buy ini akan turun seiring dengan banyaknya sentimen negatif global. Misalnya data inflasi di tingkat produsen Amerika Serikat juga yang melonjak di atas perkiraan, dan dinilai ini akan mungkin menghambat kembali proyeksi penurunan suku bunga dari The Fed dalam waktu dekat, agak membuyarkan harapan itu begitu. Kemudian yaitu resesi tadi dari Jepang dan juga Inggris. Berarti net foreign buy asing kemungkinan juga akan sedikit keluar nih untuk pekan ini.
Oke, Mbak Prisa, kalau misalnya kita lihat memang IHSG selama sepekan kemarin masih terkait dengan euforia investor ya terhadap dengan hasil Pilpres yang bisa dibilang itu satu putaran, jadi membuat investor itu positif. Jadi terbukti asing net buy lumayan besar, terutama di saham seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BCA. Itu kalau misalnya kita lihat net buy ini tuh hampir 1 triliun selama satu pekan. Nah, kalau misalnya ditanya apakah peluang IHSG asing di pekan ini akan seperti apa? Saya melihat saham-saham seperti Bank Mandiri, Bank BBI, BBCA masih ada peluang di pekan ini masih mengalami penguatannya walaupun memang masih sangat terbatas, dan asing juga justru masih akan net buy tapi memang kecenderungan tipis. Tapi memang ada net sell di beberapa saham yang lain. Mungkin karena saya melihat saham-saham seperti perbankan masih sangat strong, masih sangat kuat untuk melanjutkan penguatannya. Oke, bagaimana dengan prospek pemangkasan suku bunga Amerika Serikat yang Anda setuju nggak kalau dikatakan kecenderungannya dari sejumlah sentimen yang ada ini kemungkinan akan meredup, khususnya dari tadi data inflasi di tingkat produsen Amerika Serikat yang melonjak, dan sejauh mana ini akan mempengaruhi sentimen positif yang ada di dalam negeri pasca pemilu? Oke, Mbak Prisa, peluangnya terkait dengan penurunan rate di Amerika seperti apa? Kalau saya lihatnya memang tidak akan terjadi cepat ya di bulan Maret. Mungkin akan dilakukan pada saat semester 2 di bulan Juni atau di bulan Juli, karena memang data terkait dengan inflasi Amerika juga masih tidak sangat menggembirakan, walaupun memang yang tadi saya bahas penurunan inflasi Amerika juga sudah turun dari 3,4 ke 3,1 di bulan Januari. Nanti kita coba lihat di bulan Februari, saya berharap angka inflasi Amerika terkendali lagi atau di bawah 3%, sehingga akan lebih cepat untuk The Fed menurunkan tingkat suku bunganya, sehingga negara-negara emerging market seperti Indonesia sudah mulai menurunkan tingkat suku bunganya ketika misalnya The Fed juga menurunkan tingkat suku bunganya. Tapi saya melihat IHSG, tadi kalau tanya Mbak Prisa, memang di pekan ini akan mengalami koreksi, tapi dalam tahap koreksi yang wajar untuk melanjutkan penguatannya lebih tinggi lagi. Karena saya lihat asing masih sangat agresif, sepekan kemarin masih sangat optimis terhadap IHSG. Jadi penurunan IHSG hari ini lebih ke arah taking profit atau lebih ke arah koreksi wajar untuk melanjutkan IHSG lebih tinggi lagi. Gitu, Oke. Koreksi yang akan terjadi pekan ini memang akan ada potensi terjadinya pembalikan arah, koreksi untuk indeks harga saham gabungan, tetapi net foreign buy yang masih cukup masif diperkirakan akan terus berlanjut, dan ini hanya aksi profit taking yang wajar. Nah, strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh investor lokal dalam menghadapi potensi koreksi tersebut untuk bisa melesat lagi ya? Kita bahas nanti usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz, dan kita akan masih berbincang bersama dengan Pak Hendra Wardana, founder dari Republik Investor. Pak Hendra, jika memang Anda katakan dalam sepekan ke depan ini kemungkinan sentimen-sentimen negatif dari resesi ekonomi negara maju Jepang dan Inggris akan digunakan sebagai momentum profit taking pasca melesat yang cukup signifikan untuk IHSG, nilai transaksi harian, dan lain sebagainya di pekan yang lalu. Strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh investor retail? Misalnya berkaca dengan investor retail, sebenarnya investor retail kan yang paling penting adalah dia nggak melihat IHSG-nya, tapi melihat saham-saham yang potensi bisa untuk jangka pendek atau swing trade buat mereka gitu. Jadi kalau misalnya dibilang strateginya seperti apa, strateginya pilih saham yang masih dengan momentum terbaiknya gitu loh. Jadi kalau misalnya saya boleh merekomendasikan, di sini saya akan merekomendasikan saham seperti Sido, SMGR, BRIS, dan Akra gitu Mbak Prisa. Oke. Jadi sesuai dengan sentimen yang masih positif. Kita simak kalau begitu ya rekomendasi saham pilihan dari Anda yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini. Pemirsa, ada Sido yang baru saja disebutkan oleh Pak Hendra begitu ya, direkomendasikan buy. Dengan posisi-posisi beli di 560, ada target price pertama di 580 dan target price kedua di 600, stop loss di 540. Kemudian juga ada SMGR buy on weakness, BRIS buy on weakness, dan Akra juga direkomendasikan buy. Oke, ada dua kategori pembelian begitu ya. Ada yang bisa langsung buy, tapi ada yang dibeli di harga bawah. Dan akan kita ulas satu persatu
Kita mulai dari SIDO terlebih dahulu ya, Pak Hendra. Semenarik apa saham SIDO sehingga Anda rekomendasikan buy bukan buy on weakness seperti dua emiten lainnya? Oke, kalau misalnya kita lihat saham SIDO, memang ada sentimen yang positif ya terkait dengan SIDO ini. Jadi diproyeksikan laporan keuangannya akan pulih dan akan positif disebabkan daya beli masyarakat yang kuat karena kampanye yang tahun kemarin dilakukan. Nah, ini membuat SIDO ini kemungkinan laporan keuangannya juga akan positif. Dan kalau misalnya kita lihat hari Jumat kemarin, untuk SIDO sendiri volumenya itu mengalami peningkatan yang lumayan tinggi, terus juga dia juga break moving average 100-nya, jadi bisa dibilang sangat positif untuk SIDO. Jadi saya merekomendasikan untuk saham SIDO muncul buy di level 560 dengan take profit pertamanya di 580 dan take profit keduanya di 600, lalu stop loss untuk SIDO muncul berada di level 540 gitu Mbak Tris. Oke, kemudian SIDO ini boleh dibeli di current price 560 saat ini? Ya boleh Mbak Prisa, tapi tetap kita lihat nanti dulu aja market pada saat buka. Jadi kan tipikal investornya beda-beda nih. Ada yang agresif atau ada yang moderat, ada yang konservatif. Jadi kalau misalnya memang agresif, boleh beli pada saat harga previous kemarin di harga 560, atau pengen yang lebih konservatif, pengen lebih sabar, mungkin bisa buy on weakness juga di 550-an. Jadi tetap kita harus lihat juga dari pergerakan dari ISG-nya. Oke, 560 level terakhir dari SIDO, dan dalam sepekan terakhir mengalami net foreign buy hampir 10 miliar ya? Betul Mbak Prisa. Oke, itu dia untuk SIDO, rekomendasi dari Pak Hendra. Kemudian juga Anda merekomendasikan untuk saham berikutnya adalah kita ke saham-saham yang memang sudah direkomendasikan buy dulu ya, baru nanti ke buy on weakness. Ada Akra. Oke, kalau misalnya untuk Akra sendiri memang harga minyak juga bisa dibilang masih dalam tren yang positif ya. Jadi saya salah satunya merekomendasikan Akra untuk teman-teman investor bisa cermati hari ini. Jadi bisa dibilang Akra juga masih menarik. Kalau misalnya kita lihat dari awal Februari juga asing sudah mulai net buy itu sekitar 79 miliar. Itu juga kalau misalnya kita lihat average dari market maker-nya yang sudah akumulasi juga masih sangat rendah. Jadi saya juga melihat untuk Akra bisa teman-teman investor untuk cicil, untuk perhatikan atau untuk bisa langsung dibeli di level 1625 dengan take profit pertamanya di level 1675 dan take profit keduanya di 1690 dengan batasan stop loss untuk saham Akra berada di level 1575 untuk saham Akra. Ini memang hanya untuk jangka pendek ya, melihat untuk range harga yang Anda berikan untuk targetnya sendiri agak sempit. Betul Mbak Prisa, untuk jangka pendek mungkin untuk hari ini sampai 3 hari ke depan untuk saham Akra bisa dicermati untuk teman-teman investor. Apakah memang itu adalah pilihan yang bijak saat ini kita trading jangka pendek saja terlebih dahulu? Betul Mbak Prisa, karena kalau misalnya kita lihat tadi ISG udah kecenderungan untuk untuk mengalami koreksi, dan kalau misalnya untuk saham-saham komoditas sebenarnya memang disarankan untuk jangka pendek atau sampai medium term aja sebenarnya, karena kalau misalnya komoditas itu kan rentan terkait dengan sentimen gitu Mbak Tis. Oke, jangka pendek ya kalau yang terkait dengan komoditas khususnya minyak Anda merekomendasikan Akra. Oke, ya. Tapi kalau untuk SMGR dan juga BRIS tampaknya ini bukan hanya jangka pendek ya, lebih ke medium kalau kita lihat range-nya ya. Betul Mbak Prisa, jadi kalau misalnya SMGR, kenapa saya merekomendasikan SMGR? Jadi kalau kita sama-sama tahu bahwa SMGR ini ada sentimen positif terkait dengan isu pembangunan IKN yang pastinya kalau misalnya paslon 02 yang terpilih itu otomatis IKN itu akan dilanjutkan. Nah, ini akan membuat sentimen positif untuk salah satunya adalah saham SMGR gitu. Dan kalau misalnya kita lihat juga SMGR pada saat Jumat kemarin itu breakout dari resisten dinamiknya di moving average 200, dan terlihat ketika misalnya sudah ada pengumuman terkait dengan 02 yang terpilih, baik itu dari segi quick count dan
real count. Jadi bisa dibilang ini membuat saham SMGR mengalami peningkatan volume, dan jadi saya merekomendasikan untuk SMGR untuk buy on weakness di level 6.400 sampai 6.475 dengan take profit pertamanya di 6.700 dan take profit keduanya di level 6.850 dengan batasan stop loss untuk SMGR berada di level 6.270. Oke. 6.275 itu adalah batasan cut loss ya untuk SMGR dengan level-level pembelian di 6.400 sampai 6.475, target pertama di 6.700. Kalau itu tercapai ada potensi ke 6.850 buy on weakness untuk SMGR karena penguatannya dalam sepekan terakhir juga sudah cukup tinggi, 4,5% ya Pak Hendra ya. Betul Mbak. Baik, terakhir Anda juga merekomendasikan banking tapi Anda lebih memilih BRIS, buy on weakness, kenapa? Iya betul, bank yang lain sudah mengalami penguatan yang sangat signifikan gitu loh. Walaupun memang masih ada peluang upside-nya di saham-saham perbankan seperti Bank Mandiri, BBCA, BBNI, tapi saya masih melihat BRIS masih lebih menarik secara potensial upside dibandingkan dengan perbankan tersebut. Jadi saya merekomendasikan BRIS juga bisa dibilang salah satu fundamental juga yang baik untuk saham BRIS. Jadi saya merekomendasikan BRIS dengan area buy on weakness di level 2.300 sampai 2.320 dan take profit pertama di level 2.400 dengan take profit keduanya di 2.450 dengan batasan stop loss-nya berada di 2.220 Mbak Kris. 2.220 sebagai batasan stop loss, dan saat ini kan indeks harga saham gabungan pukul 9 sudah dibuka. BRIS mengalami pelemahan 0,86% di 2.310, berarti ini sudah level-level beli untuk mulai cicil beli lagi ya, tapi batasi support tadi di 2.220 begitu ya Pak Hendra? Betul Mbak Krisa, yang tadi saya bilang bahwa ISG kecenderungan melemah hari ini dan dibuka dengan pelemahan 0,10. Dan BRIS juga bisa buy on weakness di level 2.300 nih, karena udah masuk ke areanya di level 2.300 sampai 2.310. Yang tadi Mbak Prisa bilang batasan stop loss-nya di level 2.220 ya. Baik, itu dia untuk SIDO, SMGR, BRIS dan juga Agra, deretan rekomendasi saham pilihan dari Pak Hendra begitu ya. Tapi kalau kita lihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini memang sejalan dengan proyeksi tadi ya, bahwa ada kemungkinan terjadi aksi profit taking dan IHSG memang melemah pemirsa, diiringi tentunya dengan saham-saham yang juga memimpin penguatan IHSG pada pekan lalu, yaitu banking yang kapitalisasinya memang besar terhadap indeks harga saham gabungan. Nah, pelemahan ini apakah juga menarik untuk dilirik, bukan cuma BRIS tadi ya Pak Hendra, nanti akan kita bahas berikut juga update-nya pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Dan pemirsa, waktu menunjukkan pukul 9:07 waktu Indonesia Barat, dan berikut kami update pembukaan perdagangan pada sesi pertama di awal pekan ini. Indeks harga saham gabungan melemah 0,12% atau 9 poin di posisi 7.325 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga cenderung melemah 0,09% di 15.629. Berikut adalah deretan saham yang kami capture pemirsa, mengalami penguatan dan pelemahan berdasarkan value. Dari gainers ada Cuan pemirsa atau Petrindo Jaya Kreasi kembali unggul dengan penguatan hampir mencapai 17% di posisi 7.750. Kemudian ada PTPS naik 10% di 222. Berikutnya pemirsa Bank Amar juga menguat 10,53%. EcoCare Indo-Pacific atau Hygiene yang baru IPO pekan lalu naik di posisi 169 dengan penguatan 8%. Kemudian beberapa saham lainnya seperti PTRO dan Weton pemirsa. Top losersnya adalah Humi yang melemah 31,4%, Film turun 6,54%, kemudian ada Heli, CGAS, MDKA, PTPP, Gula dan juga ada MAPA pemirsa. Berikut adalah kinerja dari emiten-emiten di pembukaan perdagangan yang tentunya masih akan terus mengalami perubahan pemirsa karena benar-benar masih di awal pembukaan sesi pertama. Dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Hendra begitu ya, membahas mengenai peluang dari indeks harga saham gabungan. Pak Hendra tadi katakan bahwa ini momen untuk bisa melakukan buy on weakness ataupun buy pada beberapa saham
pilihan seperti yang sudah Anda suguhkan tadi begitu ya. Tetapi apa yang membuat Anda yakin bahwa pekan ini kemungkinan terjadi profit taking untuk naik lagi? Apa yang akan mendorong IHSG untuk naik lagi? Oke, kalau misalnya tadi bilang saya sangat yakin untuk koreksi, iya karena memang yang tadi beberapa data dan kalau misalnya kita lihat memang IHSG hari ini koreksi pun juga masih sangat terbatas ya, masih sangat terbatas, masih terjaga level psikologis IHSG di level 7.300 dan sekarang kalau misalnya turun 0,22 aja IHSG hanya berada di level 7.323. Terus apa yang membuat saya masih sangat yakin? Saya masih sangat yakin dengan selagi masih dijaga saham-saham kuatnya seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BBNI, BBCA itu masih terjaga gitu loh levelnya. Jadi BBNI hari ini masih terjaga, Bank Mandiri juga koreksi juga hanya 0,35, BBRI hanya 0,81. Nah ini yang membuat penjaga dari IHSG gitu. Makanya saya masih sangat optimis untuk IHSG turunnya itu untuk melanjutkan penguatan lebih tinggi. Oke, apa rekomendasi mengenai emiten-emiten banking yang baru saja Anda sampaikan? BRI ini masuk dalam saham dengan nilai transaksi tertinggi tetapi melemah. BBRI turun 0,41%, demikian juga BCA, Bank Mandiri, dan beberapa bank lainnya, tetapi yang paling tinggi memang koreksinya 3 bank itu. Apakah ini momen untuk akumulasi buy juga seperti BRIS yang Anda rekomendasikan tadi, atau Anda melihat bahwa ini masih cukup tinggi? Masih cukup tinggi, Mbak Prisa, tapi mungkin bisa 2 atau 3 hari lagi ketika misalnya untuk beli untuk saham BBRI. Kalau saya lebih merekomendasikan untuk BBRI karena kalau misalnya kita lihat memang BBRI ini kan update-nya adalah dia akan membagikan dividen 70-80% dari total laba buku tahun 2023. Jadi ini yield dari dividennya aja pasti nanti sangat menarik untuk BBRI. Jadi saya merekomendasikan untuk BBRI mungkin bisa buy on weakness di level 5.900 sampai 6.000 untuk saham BBRI. 5.900 sampai dengan 6.000 boleh akumulasi buy untuk menanti dividen yang cukup signifikan karena kan BBRI juga masuk dalam top dividen terbesar 20 emiten dengan pembagian dividen terbesar di Bursa Efek Indonesia begitu ya? Betul Mbak Prima. Oke. Mungkin itu bisa menjadi area yang menarik untuk teman-teman ketika ingin beli saham BBRI. Baik, buy on weakness untuk BBRI. Dan Pak Hendra, terima kasih untuk sharing informasinya dan juga rekomendasi seputar pasar modal dalam segmen Market Buzz kali ini. Sukses selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali. Sama-sama Mbak Prisa, selamat pagi semuanya. Selamat pagi.